Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Amalia Anu Islamiyati, NIM IPT 160822, jurusan Ilmu Perpustakaan di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Tasebuddin Jambi. Di kesempatan ini saya ingin memaparkan skripsi saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 terhadap koleksi deposit Daerah Jambi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Bab 1, latar belakang, keanekaragaman, budaya dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia seiring dengan perkembangannya zaman telah beralih bentuk menjadi suatu karya, baik itu karya cetak maupun karya rekam. Karya cetak dan karya rekam tersebut perlu dijaga dan dilestarikan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi seterusnya. Penjagaan dan pelestarian hasil karya cetak maupun karya rekam tersebut merupakan suatu fungsi dari suatu lembaga, yaitu lembaga tersebut adalah lembaga perpustakaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan itu berfungsi sebagai tempat penelitian, pelestarian, dan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat tanpa terkecuali. Di dalam perpustakaan memiliki banyak layanan. Salah satunya adalah layanan deposit. Layanan deposit ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 pada poin B yang menyebutkan bahwa hasil karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa memiliki peran penting sebagai tolak ukur untuk kemajuan intelektual suatu bangsa. Permasalahannya, di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ini, di bidang layanan depositnya berdominan isinya dari penerbit-penerbit pemerintah atau instansi dan percetakan. Lalu setelah diwawancara, mengapa demikian? Petugasnya kurang mengetahui keberadaan suatu penerbit swasta umum yang ada di Kota Jambi. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi? Yang kedua, hambatan apa yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018? Dan yang ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Dan kedua, untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah. Peneliti memfokuskan dalam penelitian ini membahas penerbit atau percetakan yang ada di Kota Jambi. Manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Bagi peneliti di bidang ilmu perpustakaan dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Bagi instansi atau lembaga dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan perannya sebagai pemantau dan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Bagi penerbit dan pengusaha rekam dapat digunakan sebagai patokan kewajibannya mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dalam memantau melestarikan
karyanya. Lalu ada kajian teori. Kajian teori saya ini berisi tentang implementasi, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam atau bisa disebut Undang-Undang Deposit. Lalu ada jenis-jenis layanan, lalu ada layanan deposit, selanjutnya pengertian perpustakaan umum, dan yang terakhir yaitu studi relevan. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian, saya meneliti di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Jenis dan sumber data. Jenis data saya gunakan data kualitatif dan sumber data saya dapat yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dan sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, internet, dan dokumen lain yang berhubungan dengan hasil subjek penelitian. Subjek penelitian ini saya menentukan dengan menggunakan teknik proposif sampling, di mana key informannya adalah kepala perpustakaan dan informan lainnya yaitu pihak yang berhubungan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 sebanyak 5 orang. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi saya menggunakan observasi langsung. Wawancara saya menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian. Lalu ada metode analisis data. Menurut Miles dan Huberman, elemen analisis data kualitatif antaranya yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data saya menggunakan triangulasi. Lalu ada temuan penelitian dan pembahasan. Yang pertama, saya membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dari hasil wawancara dengan pihak perpustakaan dan pihak penerbit, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dilakukan setiap 1 tahun sekali. Yang menghadirinya adalah dari pihak penerbit instansi atau pemerintah dan percetakan surat kabar, sedangkan penerbit swasta tidak menghadiri dikarenakan tidak adanya undangan dari perpustakaan untuk menghadiri sosialisasi. Maka dari itu perpustakaan kurangnya pendekatan dengan pihak penerbit swasta. Lalu ada prosedur implementasi Undang-Undang Nomor 13 Nomor Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, diantaranya yang pertama yaitu pengiriman surat, hunting, penerimaan dan pencatatan hasil karya cetak dan karya rekam. Lalu yang terakhir adalah adanya sistem pelayanan dan peminjaman. Selanjutnya adanya kendala implementasi. Kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dari hasil wawancara dari pihak perpustakaan. Kendalanya yang pertama, kurangnya kesadaran dari pihak penerbit dan tidak adanya sanksi yang tegas. Sedangkan wawancara dengan pihak penerbit instansi, saya menyimpulkan penerbit instansi kurang kesadaran untuk menyerahkan hasil karya cetaknya. Sedangkan dari pihak swasta, kendalanya yaitu dari faktor dana, karena tidak ada dana khusus untuk menyerahkan koleksi ke perpustakaan. Lalu upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tersebut, yang pertama, mengadakan sosialisasi rutin setiap 1 tahun sekali, lalu melaksanakan kegiatan hunting, memberikan teguran dan pemberian penghargaan kepada penerbit yang rutin dan rajin menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya.
Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari rumusan masalah dapat disimpulkan untuk yang pertama yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Saya menyimpulkan bahwa sudah berjalan namun belum secara efektif. Jika dipresentasikan hanya 80% karena adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, diantaranya pihak perpustakaan kurang mengetahui adanya penerbit swasta dan tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan perpustakaan kepada penerbit yang tidak menyerahkan hasil karya cetaknya. Lalu prosedur yang diterapkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah sesuai dengan aturan di undang-undang tersebut, seperti mengirim surat, melaksanakan kegiatan hunting, menerima dan mencatat hasil karya cetak dan karya rekam, dan adanya sistem layanan dan peminjaman. Kesimpulan yang kedua yaitu kendala yang dihadapi oleh perpustakaan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 diantaranya yaitu kurangnya kesadaran dari pihak penerbit, pihak perpustakaan kurang mengetahui mengenai penerbit swasta, dan belum adanya sanksi yang tegas. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 diantaranya yang pertama, rutin mengadakan sosialisasi 1 tahun sekali, melaksanakan kegiatan hunting, memberikan penghargaan kepada pihak penerbit yang rajin dalam menyerahkan hasil cetakannya. Terakhir, saran. Sebaiknya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi perlu melakukan sosialisasi secara lebih rutin lagi dan selalu memberikan pemahaman dan pemantauan tentang isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan peraturan pemerintah kepada para wajib serah simpan karya cetak tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dapat berjalan secara maksimal. Yang kedua, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sebaiknya perlu memperhatikan pihak-pihak penerbit swasta agar pihak penerbit swasta dapat mengetahui jika ada kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tersebut. Dan yang terakhir, sebaiknya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi perlu melakukan kerjasama dengan pihak hukum agar pelaksanaan pemberian sanksi yang tegas dapat berjalan sesuai dengan aturan. Sekian pemaparan skripsi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.